Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, mahasiswa PGSD yang saya banggakan, selamat bertemu di pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan meskipun ini tidak live daring, materi hari ini bisa memperjelas untuk Anda simak di pertemuan yang kedua ini. Para mahasiswa, pastikan Anda sudah mengisi absensinya di Google Form yang sudah saya siapkan sebagai bukti kehadiran kamu, dan nanti silahkan untuk membuat resumenya dengan lengkap dan boleh menambahkan dari berbagai materi yang saya sajikan hari ini. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang kedua, tentang hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Jadi pada kesempatan ini hakikat manusia itu seperti apa, kenapa manusia itu ternyata butuh dengan pendidikan. Bersama saya Pak Anang Tatang Munawar, mari kita simak bersama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa ajukan melalui grup WA atau dalam Google Classroom pada bagian komen. Sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, kita awali saja dengan pengertian manusia itu sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Seperti pertemuan yang lalu Bapak pernah mengatakan bahwa kita ini sebetulnya adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini. Perhatikan secara dasar bahwa manusia itu adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan mempertanyakan dirinya, bahkan mempertanyakan keberadaannya, dan dunia seluruhnya ini seperti apa gitu. Manusia itu ada satu sifat ingin tahu gitu. Dibanding dengan makhluk yang lain itu tidak ada. Misalnya kambing ingin tahu, nggak ada gitu. Nah, itulah kehebatan manusia. Sekali lagi bahwa manusia itu makhluk yang pandai sebetulnya ya, dalam proses menjalani kehidupan. Istilah lain manusia itu dalam istilah bahasa antropologi dan sebagainya itu ada yang mengatakan homo sapien, homo fiber, homo economic, homo politica, homo religius, seperti yang dijelaskan di pertemuan yang lalu. Baik, manusia menurut pola pemikiran secara ilmu biologis, manusia itu diartikan sebagai sesuatu makhluk yang memiliki kemampuan kreatif gitu ya. Jadi kalau dikaji secara biologis juga strukturnya unik juga kalau tentang manusia itu. Meskipun ada beberapa teori tentang manusia berasal dari hewan, ya itu tidak apa-apa lah yang namanya teori. Tapi untuk kita yakini bahwa manusia itu, kita yakin saja bahwa manusia dalam kaidah Islam adalah manusia yang terbuat asal mulanya dari tanah, seperti proses penciptaan Adam. Saripati tanah itu kemudian menjadi makhluk bernama manusia seperti yang kita hadir pada hari ini. Baik, secara psikologi, menurut aliran psikologi atau psikoanalisa, manusia pada dasarnya digerakkan dari dorongan diri dalam yang bersifat intrinsik. Nah, nanti yang mempengaruhinya juga bisa juga dari faktor intrinsik atau dari faktor ekstrinsiknya tentang manusia ini. Maka secara psikologi, menurut aliran humanis misalkan, yang menentang aliran-aliran psikologis, manusia itu rasional, manusia itu tersosialisasi, manusia itu menentukan nasibnya sendiri, dan seterusnya lah. Begitulah tentang keistimewaan manusia. Selanjutnya tentang manusia menurut pemikiran sosio-budaya. Kalau tadi secara biologis, kemudian secara psikologis, dan sekarang sosio-budaya. Manusia itu secara sosial budaya itu saling berhubungan atau saling membutuhkan gitu, antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain pada kesetaraan manusia. Kodrat manusia tidak hanya mengenal satu bentuk atau satu jenis bentuk, tapi mereka melainkan berbagai bentuk. Nah, maka karena berbagai itulah, keberagaman itulah yang memunculkan menjadi sosio budayanya muncul dalam kehidupan sehari. Yang berikutnya menurut pemikiran religius. Jadi jangan lupa bahwa kita ini dinasibkan untuk memiliki satu kebutuhan religinya, gitu ya, kebutuhan religinya itu tentang keagamaan. Kecuali orang-orang yang memang ternasibkan tidak percaya tentang Tuhan, yaitu misalnya orang-orang komunis. Tipe manusia yang hidup dalam satu alam yang sakral itu penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada. Itu bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari yang kita
beragama Islam. Gitu ya, kehidupan religi itu sangat kental dalam kehidupan kita dan memunculkan sebuah ketenangan gitu ya ke dalam jiwa kita sebagai manusia ketika kita memegang religinya dengan benar. Baik. Selanjutnya tentang wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia itu yang harus kita perhatikan tentang satu, kemampuan menyadari diri. Manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Itu harus sadar kita ya, bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia, yang Allah berikan tentang akal pikirannya. Allah berikan nafsu kepada kita. Maka menjadikan manusia itu mulia. Tetapi bisa saja dalam satu pengertian bahwa manusia itu bisa juga terpuruk dan melebihi terpuruknya dengan hewan. Itu bisa saja. Balhum adol kalau dalam bahasa Al-Quran ya. Berikutnya, kemampuan bereksistensi. Jadi manusia itu perlu pengakuan. Maka manusia selalu ingin meningkatkan kualitas dirinya karena ingin ada aktualisasi dalam kehidupannya. Kemudian yang berikutnya, kata hati. Kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan buruk bagi manusia sebagai manusia. Itu hakikat manusia juga. Berikutnya, manusia hakikatnya memiliki sifat tanggung jawab. Hewan tidak. Tapi manusia itu ada kesadaran tanggung jawabnya ketika memikul sebuah tanggung jawab yang dibebankan atas dirinya. Kemudian rasa kebebasan. Manusia memiliki juga rasa kebebasan. Ingin bebas berekspresi, ingin bebas bergerak. Tapi dalam kaidah kehidupannya artinya nanti kita akan dibatasi oleh sosial kulturnya. Atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Tapi secara inti manusia sebetulnya membutuhkan sebuah kemerdekaan atau kebebasan. Kemudian manusia juga sifatnya memiliki wujud sifat pada hakikatnya adalah memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban itu apa yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai makhluk hidup, dan hak itu apa yang kita terima ya dari satu tindakan perilaku yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, itu juga sifat manusia ya, selalu ingin hidupnya bahagia. Mudah-mudahan kita selalu ditakdirkan bahagia ya, meskipun bahagia itu sifatnya tidak absolut. Bahagia itu bervariasi tergantung kepada bagaimana kita menikmatinya. Yang penting bahagia akan selalu menempel kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Selanjutnya, hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Jadi kenapa manusia ini jadi penting tentang pendidikannya? Nah, pentingnya hakikat manusia itu tentang pendidikan. Maka dalam ajaran Islam diajarkan kewajiban menjemput ilmu, kewajiban menuntut ilmu itu dari buayan ibunya sampai ketika kita mati. Maka penting sekali ya. Jadi hakikat manusia itu dari lahir yang disebut dengan bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa, itu tetap membutuhkan apa yang disebut pendidikan untuk meningkatkan kualitas dalam hidupnya, gitu ya. Jadi pentingnya hakikat anak sebagai manusia. Anak merupakan salah satu unsur komponen sistem pendidikan. Jadi kalau pendidikan tidak terjadi mulai dari anak-anak, apa yang akan terjadi ketika nanti dewasa nanti. Urusan utama pendidikan adalah yang manusia. Itu sekali lagi ya, dalam kehidupan itu unsur yang paling penting, urusan yang paling penting untuk meningkatkan kualitas sebagai manusia itu ya pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua, hakikat anak sebagai manusia. Jadi kalau nanti pentingnya hakikat anak sebagai manusia, bagaimana menempatkan anak ketika kita harus dididik begitu ya, sehingga manusia itu memiliki kualitas dalam pengetahuannya. Dan sekarang bagaimana anak manusia ini ketika lahir dibekali bermacam-macam potensi. Dalam teori tabula rasa, anak itu dilahirkan bersih seperti kertas putih. Maka nanti kewajiban orang tuanya akan dijadikan apa anak ini, itu nanti akan bergantung kepada orang tua yang melahirkan sebagai bentuk tanggung jawab nanti membesarkan anak. Yang berikutnya, anak adalah calon manusia yang dapat tumbuh dan berkembang. Ingat bahwa kita dilahirkan sejak kecil sampai sekarang dewasa, itu tetap akan mengikuti fase-fase perkembangan. Dan itu harus diperhatikan fase-fase perkembangan itu agar perkembangannya normal gitu ya, sebagai manusia. Dalam mengembangkan dirinya, dia akan membutuhkan lingkungan hidup dan berkelompok. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian, tapi membutuhkan kelompok. Dan itu butuh ilmu, bagaimana mengorganisasi, bagaimana menjalankan sebuah hidup dalam kelompok. Maka kebahagiaan itu akan hadir ketika kita bersama dalam kelompok. Kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan itu secara individual sendiri. Itu tidak bisa.
bahagia itu hadir karena kita berada dalam kelompok. Itulah ya. Baik, selanjutnya, bagaimana tentang kebutuhan manusia akan pendidikan? Kenapa manusia butuh pendidikan? Nah, pertanyaan itu akan bisa kamu jawab dalam dirinya sendiri. Kenapa kamu sebagai manusia butuh pendidikan? Di antaranya, anak manusia lahir dengan bermacam-macam potensi. Maka karena bermacam-macam potensi, tidak sama potensinya, maka pendidikan akan dibutuhkan. Yang berikutnya, agar potensi sebagai modal dasar dapat berkembang, maka perlu bantuan, bimbingan, atau pengarahan orang-orang yang bertanggung jawab. Seperti kita saja, ketika kita dititipkan kepada orang tua kita, maka sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kita, itu adalah mendidik kita. Seperti dicontohkan dalam Al-Quran di Luqman, di surah Luqman, bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Itu bentuk pertanggungjawaban orang tua kepada anak. Jadi mudah-mudahan saja ya, kalau kamu ada yang nanti suatu saat menjadi orang tua, maka ciptakanlah, hasilkanlah anak-anak yang soleh. Ya, dengan salah satunya berdoa habli minas sholihin, itu juga sama untuk meningkatkan kualitas manusia ya, karena perlu dididik. Pendidikan bertujuan membantu mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik. Hati-hati bahwa pendidikan itu selalu diarahkan ke hal yang lebih baik. Ya. Baik, berikutnya adalah pendidikan tidak hanya berarti menyampaikan informasi. Jadi awas. Dalam arti pendidikan itu bukan pentransferan ilmu pengetahuan saja. Itu hanya bagian kecil. Yang paling penting itu bagaimana menerapkan karakter terbaik kepada anak. Bagaimana mendidik akhlakul karimah kepada anak. Itu sebetulnya inti dari pendidikan itu. Kalau cuma pindahkan pengetahuan itu gampang sekali. Tinggal baca. Bahkan sekarang Google lebih pintar begitulah untuk menyampaikan informasi. Tapi rasa mendidik, rasa memberikan pengetahuan dalam bentuk didik perilaku, dalam bentuk akhlak itu susah. Dalam bentuk pengkarakteran atas manusia yang lebih baik, itulah yang susah. Jadi banyak orang pintar, tapi secara akhlaknya, moralnya tidak baik. Dan itu kan tidak enak juga. Mudah-mudahan tidak termasuk kita ya. Manusia tidak akan menjadi manusia kalau tidak dibesarkan dalam lingkungan manusia. Betul. Baik, selanjutnya, nah ini bagaimana dimensi-dimensi kemanusiaan? Ada dimensi sebagai individu, ada dimensi sebagai makhluk sosial. Itu kamu akan lebih paham. Nah, yang berikutnya, manusia sebagai makhluk beragama juga. Dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk susila, yang berperilaku. Ya, jadi sangat-sangat sangat dibutuhkan sekali dari kemampuan manusia sebagai individu, bagaimana dimensi kemanusiaan sebagai makhluk sosial, makhluk beragama, dan yang terpenting sekali lagi adalah makhluk manusia sebagai makhluk yang susila, yaitu yang memiliki kemanusiaan, yang memiliki perilaku yang baik, asusila itu. Jangan sampai nanti kita memiliki satu perilaku yang asusila, supaya terhindar gitu dari perlakuan-perlakuan yang sifatnya asusila, gitu ya. Nah, sekali lagi kamu belajar di sini, berkuliah, menuntut ilmu sebagai bentuk kewajiban kamu untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas sebagai manusia yang terbaik. Mudah-mudahan sekali lagi harapan orang tua kamu dalam menuntut ilmu menjadikan kamu sebagai makhluk manusia yang berkualitas, makhluk manusia yang memiliki nanti predikat anak-anak yang soleh, yang menjadikan aset bagi orang tuanya. Juga nanti kamu juga melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah sebagai aset kita nanti meninggalkan dunia ini. Baik, sahabat-sahabat mahasiswa, inilah penjelasan singkat mungkin tentang hakikat manusia. Mudah-mudahan sedikit mendapat pencerahan, dan mudah-mudahan kalaupun tidak jelas nanti insya Allah media pertanyaannya melalui WA Group atau di Classroom. Maka sekali lagi hakikat manusia dan kebutuhan pendidikan ini dijadikan sebagai bentuk pengetahuan yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.